Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan padat karya Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kemarin sudah dilakukan Pak Wali, hari ini memang biasa Pak RT sudah diaturi rawuh terkait dengan rencana pemerintah Kota Magelang untuk penggunaan dana sekitar 9,3 juta rupiah. Ini semua dipergunakan untuk kepentingan kemasyarakatan masyarakat, sehingga terima kasih tim sudah all out nih dari tim Satgas Kota, Pak Camat, Pak Lurah, pendamping penyedia kering hari ini saya berikan. Ini kiranya dulunya kita sedang bersebulan ini persiapannya dari penyisiran atau pendataan peserta pada saya. Terima kasih Pak Lurah, Bu Lurah. Ada dulu, Belana ada dari Kelurahan Belana. Surat, dari Kelurahan dulu, Kelurahan Belana. Kemudian dia siap. ada. Mereka mana surat? Kemudian dia Katapan, kemudian Magelang, Kelurahan Magelang, Kelurahan Kemiri, Kejualan Sarang, atau dari keterwakilan Kelurahan sudah hadir semua. Terus dari penyedia catering, dari snack, dari Belanda kali ini jalan sampai hadir. Dan ini soalnya penting sebisa mungkin harus hadir nanti. Warung Bu panjang, dia warung Bu Payu snack, dapur Kalus, Databan, Warung Magelang, Kali Ajeng, Pemilu Rejo, Kedai Mak Iwan, Rejo Utara ini yang banyak di belian kering, relasi, yang satu Renata ini, yang kemarin Bu Esti gabung dengan relasi deh, sampai oke nih, soalnya kan maju mundur Bu Esti dulu. Kemarin masih Pak saya tak jadi gitu, karena sudah beli beras atau apa, ya mau besok pagi hadir. Ini karena kita tidak bisa maju mundur ini kayaknya orang banyak, kalau iya kalau tidak mundur. Dalam artian kita tidak terus kok kawan kok keras betul, karena ini terkait kesanggupan untuk menyediakan makan siang sejumlah hampir 2.000 orang. Ini kalau nanti sampai saatnya tidak sanggup kok hari-hari yang bersyukur kami kan, makanya ini sudah pertemuan ketiga ini dengan catering yang tidak salah. Ini dalam rangka meyakinkan betul bahwa pelaksanaan besok itu bisa berjalan dengan baik, termasuk proses pengusulan nama sampai dikasih aja Bu namanya kan, nama usulan dari kelurahan kita verifikasi, kita diskusikan dengan Pak Lurah, turun lagi ke RT, yakin ini yang diusulkan. Ada yang misalnya sudah kerja dan sebagainya, ini kami mohon tidak. Terus ada yang mungkin tidak mengenai saya dan sebagainya, saya banyak seperti tadi dan minggu damai dan sebagainya kan kita prioritaskan yang menganggur. Setelah menganggur itu bekerja kurang dari 5 jam per hari, 3 jam, 1 jam itu boleh masuk. Terus setelah kita sisir, ini semalam baru kita kunci dulu ya. Yang terakhir itu memang agak lama, terus jaringan utara di Mas Fajar dari Biaswara ini dikunci jam 11, baru bisa maksudnya kita kan kebutuhan berapa, diusulkan berapa. Setelah itu kan kita hari ini nanti setelah clear kita buat berita acara namanya berita acara verifikasi antara Pak Lurah dengan saya, nanti tanda tangan. Ini bukan terus wah ini tanggung jawabnya enggak, malah justru ini nanti data ini sebagai bukti autentik. Kalau di audit itu malah memudahkan kita. Usulannya mana ini, dari usulan mana jadi ini sudah kita verifikasi. Terus yang kerja ini dasarnya apa? Dasarnya dari usulan kita verifikasi, kita buat SK, berita acara dulu baru saya SK. SK-nya menurut kami untuk efisiensi SK Kepala Dinas mau. Saya sudah membuatkan SK terkait
besaran tenaga kerja dan besaran upah tenaga kerja pada 6 kelurahan di wilayah Magelang Tengah. Kegiatan padat karya Membahan tahun 2022. Sehingga ini SK-nya peserta padat karya dan di situ dan upahnya 60.000 per hari selama 2 hari ini sudah saya SK-kan. Terus ada petunjuknya ini juga ini di bawah ada saya buat petunjuk ini simpel mawar lah Bu. Nanti ini mungkin yang dinas saya yang padat karya mungkin bisa kalau bisa diatur monggo. Ini saya bikin SK pendidikan ini pelaksanaan padat karya Membahan dengan tenaga kerja. Isinya di situ ya ada petunjuk teknis terkait dengan pengertian tujuan kriteria kerja, sasaran operasi padat karya, pelaksanaan kegiatan. Ini saya ada di sini sampai saya cara bayarnya itu saya atur membayar 2.000 orang itu tidak mudah. Kalau kami mungkin kalau yang dinas teknis yang hanya 200-100 orang monggo langsung tunai nggak apa-apa. Tapi kalau saya berisiko tinggi 1 hari nanti dapat 10 tambah 5 saya bayari 2.000 orang 600.000 kalikan 2.000 harus 1,2 M. Nah saya bawa sendiri ini berisiko sekali. Karena apa ya, menjagani gaya tidak diinginkan keren dan sebagainya, sehingga kami nanti setelah ini pun kami bukakan virtual account masing-masing sahabat saya. Misalnya hari ke-10 Rabu mulai selesai Sabtu minggu depan kami minggu untuk cross check kehadirannya kan belum tentu ada 2 hari, ada yang 5, ada yang 6, kemungkinan itu nanti proses baru kami bisa kalkulasi upahnya berapa. Kami sampaikan ke Bank Jateng, sebelumnya Bank Jateng sudah membukakan kegiatan atas orang itu, sehingga nanti pembayaran kartu di kelurahan kami jadwal nanti pagi saat kalau di tengah nggak bisa 1 hari, kemungkinan 2 hari. Ini mohon nanti yang kami sampaikan ke keluarga kerja kami tulis di petunjuk kami juga biar memudahkan nanti kami kita komunikasikan ke Pak RD, Pak RT, ini dulu nanti PDF-nya diberikan ke kopi memakai dari BL nanti. Saya dan besok pun kami akalkan dunia perkelurahan. Mungkin untuk Jawa Utara yang punya mungkin kewakilan awal saja mau diambil 100 atau 200, yang mungkin itu sudah mewakili dari pekerja, sehingga kalau yang lainnya ini ya bukan dia kan sudah ada yang bekerja. Dan saya minta juga ini mumpung dari kelurahan hadir. Nuwun besok kami tidak bisa sampai ke busuk-busuk, maksud saya mohon ditata kelompoknya nanti siapa bekerja di mana, karena ini penting dan sampai nanti pekerjanya sudah siap artinya bekerja apa tunggu-tungguan aku berharap apa ya. Ini saya nuwun dengan sangat nanti dari kelurahan dan tim itu bisa sampai ke Pak RW dengan saja Pak RW dalam volunteer atau siapapun di situ yang dituakan di kelompoknya yang bisa membangun spirit, membangun kebersamaan. Misalnya nilai jual jagung, sama nilai ya optimal kan begitu. Dan sampai nanti yang mencapai dulu dan bukan nanti kita nggak percaya sama peserta, tapi ada yang mengarahkan. Ini kurang lebih gambaran apa yang kita lakukan pada nanti 10 hari ke depan. Ini nanti saya bukan Pak Lurah, Bu Lurah bisa hadir. Pak Lurah kenapa di Bu Lurah kan? Semua gitu. Karena ini nanti kita tanda tangan di acara peserta. Nanti atur ini. Insya Allah ini sudah dari ya proses yang dilibatkan selama 3 minggu Mas Wajah lebih ya, dari usulan masuk, usulan sana, usulan sini, partai selalu kita usulan dari mana-mana pemilihan. Karena kita mau ya mengakomodir semua dan nggak bisa kita langsung buka luaran, nggak bisa. Prakteknya nanti dari sumber mana, mungkin nggak usah saya sebutkan ya. Itu masuk semua, akhirnya nanti saling usulkan kembali di total itu. Terus dengan kalian saya mau dengan sangat untuk sanggupannya dalam artian memang benar-benar dengan bentuk kami
10.000 per bungkus itu sudah masuk pajak 500. Selain saja sudah harus ada aqua, jadi ya aquanya 500 itu bahannya sampai jadi ya ngomong nanti diatur sendiri sampai ke laba itu 10%-nya itu seperti apa itu sudah dikenal dengan dan kemarin sudah dibagi catering mana harus menyiapkan berapa ini juga kita atur juga terus distribusinya nanti saya mohon juga masukkan dari Pak Lurah sementara kami berpikir untuk saya drop di kelurahan yang nanti monggo diatur dari kelurahan dari masing-masing ketua kelompok atau apa bisa ini yang berjuang ini untuk apa yang jadi perlu dan sampai maksud saya dari dinner jam 11 terkirim anggone asal terus Bali gitu loh. Ini yang perlu kita benar-benar nanti tim dari kelurahan ya kepanjangan saya nggak bisa ngatur sampai tempat sama dekat juga dan katanya nanti kita harus di kelurahan jam 11 ya baru ibu ya 10 malah jam 10 Pak Ibu jam 10 juga di kelurahan karena masih harus ada waktu untuk pindah ke lokasi kerja kan gitu. Nah ini nanti saya mulai bantuannya Pak Lurah dan Pak RW Pak RT atau dengan ketua kelompok pekerjanya untuk efisiensi ambil makanan dari kelurahan ini seperti apa menurut saya nanti setelah ini pun setelah selesai kantornya banyak nanti kelurahan khusus untuk mematangkan teknisnya dulu ya nanti tinggal dulu kalau lebih seperti itu dari saya sekarang kalau dari kelurahan menurut nanti karena saya harus rapat dan rapat para anak bapak tapi sebelumnya saya nyuwun monggo kita berdoa bareng-bareng nanti Pak Camat akan mengakui doanya intinya nyuwun kali berdoa semua dibarengi lancar tidak ada kendala apapun yang dengan bergaul dibarengi sehat dibarengi kuat dari mulai sampai selesai terus yang menyediakan ini paling sehat menyediakan makan siang lancar menunya ya sesuai enak yang murah-murah enak harapnya kan mungkin terus timnya juga pemerintah Satgas Kota, Satgas sampai di kecamatan kelurahan dibarengi semuanya sehat, dibarengi kuat, belum bagus Jawa, dibarengi kelancaran, tim sampai Jawa. Terus ini kemarin saya dapat info terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan, saya sangat maunya itu kita mengcover semua, anggaran tidak ada, cuman yang umur 65 ke atas, sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa didaftarkan karena memang ketentuannya seperti itu sehingga yang jauh nanti kan 10-10 karena ada yang tadi malam saya dapat info karena akan dicek dari NIK BPJS kan punya database sampai ke kependudukan ada yang misalnya namanya kakak ini nanti di ilmu jauh nyebutkannya yang apa-apa dari Pak Lurah berulang karena coverage BPJS itu kan selama bekerja 10 hari itu ya biasa rasa bingung lah gitu untuk kartu keterangannya bisa dipakai intinya semua sehat semua tidak ada aksiden atau nyuwun ini salah satu nyuwun kita malah dicalon mengatakan Pak Camat kami saya sebelum ya akan pakai nolak dari saya cukup sekian dari campur-campur bahasanya nah, mungkin naik boleh jual ya Pak. Dan saya cukup siap. Ada kurang saya matur, mungkin sekali lagi saya mohon dukungan support dari Bapak Ibu semua untuk kelancaran kegiatan padat karya ini. Nah, semoga berkelancaran nanti setelah dari tengah tengah terus ke selatan Bumega. Kita selesai salah tanggal 1 Desember. Jadi tengah 10 hari selatan 10 hari terus selatan itu ada jeda seminggu ke utaranya nanti diatur ke jadwal terus ke utara terakhir jadi insya Allah tanggal 1 Desember sudah selesai saya cukup sekian atau dengan maaf nanti teknis detail
dengan Bu Eni dan Pak Cekin. Tapi sebelumnya monggo waktu saya aturkan Pak Camat, Pak Ketua, Gumus dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Satgas Penanganan Kemiskinan dari sumber daya pendidik di SKM dan nanti dari Dinas Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran penduduk jika para lurah, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu pendamping, para penyedia catering yang berhormat, Bapak Ibu yang melakukan dari selatan Bapak ini dan disampaikan oleh Bapak kegiatan yang akan kita laksanakan dari awal hingga akhir kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang satu dilupakan Pak Ketua Pemimpin Ketua pun kami ini pun mungkin ada ibu masalah modern kegiatan itu dari awal untuk saya melakukan saya audio saya belajar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Fatah ya Rabbi Allahumma salli syukur wa sallim Allahumma salli wa sallim Allahumma Alhamdulillah, Bapak Ibu lagi jalan di awal demi akhir, seperti yang sehat itu dengan lancar libur istimewa kali berjalan. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan kita. Amin. Amin. Ya Tuhan. Ada yang lewatkan nanti khusus disebutin ya Bu Pur sama kelurahan yang terkait dengan kegiatan padat karya untuk make up pemukiman yang baru dibersihkan itu enggak sejak sampai mana terkait peserta padat karya ini. Monggo berani bertanya. Terima kasih Kepala Dinas Pak Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bersama dalam acara doa bersama dan final checking yang alhamdulillah datanya dari teman-teman semua sudah kami kunci di tadi malam. Dan insya Allah apa yang menjadi usulan panjenengan semua sudah kami cover sesuai dengan diskusi sebelumnya. Nah, mungkin yang untuk kelurahan kami mau saya masukkannya karena kemarin rencana undangan kami untuk pekerja jam 7.15. Nanti ada sedikit pengarahan dari kami karena kan ini sosialisasi tidak kami adakan, tapi di hari pertama nanti kami akan berada di 6 kelurahan. Kira-kira nanti seperti yang kelurahan Magelang, Kemidirjo, Panjang, Kataban, itu mungkin bisa di balai kelurahan ya. Tapi yang untuk Rejo Utara dari Pak Fajar itu Pak Lurah Rejo Utara, kira-kira nanti mau gimana? Bisa nanti perwakilan saja, yang penting nanti bisa mewakili apa yang akan kami berikan atau fasilitas apa yang kami berikan kepada pekerja, termasuk nanti pembayarannya. Maka mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah
ini Pak Wan, kan Pak Wan juga ada acara. Oleh nanti kami menurut keputusan dari panjenengan semua agar nanti ketika action besok kita mengumpulkan kerja semuanya sudah siap. Mungkin sementara begitu saja, dan matur nuwun mohon maaf kelewat. Matur nuwun atas kerawannya tim Satgas Percepatan untuk Pemulihan Ekonomi, matur nuwun atas kerawannya beliau yang memantau nanti terkait dengan pelaksanaan padat karya untuk dinas tenaga kerja dan lain-lain. Mungkin sementara begitu. Mungkin dari kelurahan terkait dengan acara besok, ada bukan kira-kira kendalanya ketika nanti mengumpulkan pekerjaan? Nanti akan kami share undangan. Ada undangan peserta untuk menghadirkan peserta termasuk daftarnya nanti. Assalamualaikum Bapak Ibu peserta rapat pada pagi hari ini dari Kelurahan Galangan terkait dengan pelaksanaan padat karya besok pagi. Kami kemarin siang sudah melakukan briefing dan sudah kita bagi kelompok. Yang kita bagi kemarin adalah ketua kelompok, sudah kita sarankan untuk membuat grup juga yang anggota masing-masing, dan juga ada grup di tingkat kelurahan yang isinya ketua kelompok. Kemudian untuk jadwal dan lokasi sudah kita bagi semua sesuai dengan kelompok. Kita ada 13 kelompok Mbak ini. Kemudian kemarin pengarahan sementara kita untuk semua pekerja kita mengumpulkan jam 7.30 Mbak di lapangan Gajah Mada semuanya. Oke, di lapangan Gajah Mada pertigaan sebuah kelurahan itu. Oke, jadi kemarin memang kita rencananya ada sedikit briefing dari Pak Lurah untuk kesiapan besok pagi. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan terkait dengan peralatan. Peralatan kemarin sudah kita kondisikan, jadi masing-masing anggota membawa sendiri. Namun untuk yang karung itu Mbak, itu mohon mungkin hari ini sudah bisa di dropping. Hari ini sore mungkin nanti akan langsung kita bagi ke semua kelompok. Kemudian yang ketiga terkait dengan lokasi sasaran pengerukan laut yang Sungai Kendali dan Sungai Nanggi. Mungkin di daerah lain juga sama di usulannya, kita ada yang sama kali dan bahwa nanti bisa dikondisikan tentang pengaturan pintu airnya. Mungkin dengan BPWSO biasanya Pak Marma dari BSDA gitu. Jadi mungkin agar bisa satu pintu atau tidak perlurahan nanti izin sendiri-sendiri, jadi bisa dikoordinasikan, didiskusikan. Itu kemarin kita dari satu ini tadi belum ada tanggapan. Kemudian yang keempat Pak, sebetulnya sudah kita beberapa kali kita sampaikan juga, karena sumber dana sebelumnya kan sama dari DIJ. Tapi kemarin dari Dikbud itu kan datanya agak miss ya. Mereka merekrut sendiri tanpa koordinasi dengan kelurahan, dan kami minta data, kami agak kesulitan. Kemarin kami juga koordinasi ke Disnaker, ternyata belum punya data. Teridentifikasi kemarin hanya sekilas itu ada tenaga yang double. Namun itu kita tidak bisa tidak lanjuti karena kita tidak ada dasar datanya yang clear. Nah, itu sebetulnya diperkenankan atau tidak, dan seandainya diperkenankan pun mungkin nanti ada gejolak di masyarakat karena masih banyak yang mengantri untuk itu. Nah, nanti mohon arahannya. Bagaimana mengatakan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan dari Kelurahan Galangan sangat luar biasa ini Mbak. Sangat ini di luar dugaan kami. Kemudian yang terkait dengan izin terkait dengan pintu air nanti akan kami susulkan nanti. Jadi memang ada yang kelewat. Kemudian yang peralatan, ya nanti insya Allah nanti hari ini kami bagi di kelurahan beserta berita acaranya ya. Berita acara rencana kami nanti untuk pembagian alat memang tidak bisa semuanya. Misalkan kayaknya semua kelurahan membutuhkan bantuan sepatu ya. Nanti bisa sepatunya itu nanti tidak dimiliki oleh personel, tapi nanti bisa untuk menjadi inventaris.
Oke, inventaris kelurahan. Misalkan nanti di jadwal hari pertama nanti ada pekerjaan pembersihan saluran, nanti sepatu itu bisa digunakan di lokasi yang pertama. Kemudian nanti kalau sudah bisa digeser lagi di kelurahan, kemudian nanti untuk di daerah yang mana. Karena juga mohon maaf keterbatasan anggaran, jadi kami tidak bisa maksimal untuk memberikan bantuan. Kemudian yang material juga sama, material nanti tidak bisa full kami karena anggarannya juga terbatas. Tapi kami kemarin sudah mencoba untuk mengatakan dengan lokasi ataupun jumlah pekerjanya. Gitu. Kemudian yang terkait dengan yang data bunga, yang pekerjaan itu ada yang sama di dinas pendidikan dan Disnaker. Itu ada berapa orang juga? Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Berapa ini bunga? Yang kalau yang majas pendidikan sudah dilaksanakan di hari Senin. Kalau misalnya untuk dinas pendidikan belum dilaksanakan, kan kami besok yang untuk pelanggaran. Mungkin nanti yang dinas pendidikan tidak direalisasikan atau diganti dengan yang lain. Kita sudah nanti kita dapat yang gitu. Yang kita tidak bisa realisasikan. Dari kelurahan ini, dari misalkan yang dari kelurahan dulu, nanti kita ganti. Di sini menyediakan fasilitas dari kelurahan. Ada beberapa yang ingin kami koordinasikan, terutama terkait pelaksanaan padat karya di Kelurahan Bolingo Utara. Mungkin karena kami ingin bilang karena banyak dan lokasi juga di masing-masing kali kita ada keterangan lokasi. Ini yang kami koordinasikan dengan Mr. Im itu dari jumlah 1.106 ada 38 merupakan APR. Kalau sudah itu 200. Iya. Kalau kemarin kan kota dari kecil 286.000, 3 koordinator, 84 APR-nya 219 pekerja. Terkait tadi yang juga TK tadi terkait usia untuk yang lansia yang bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kan kemarin karena memang peraturan dari
padat karya ini adalah pengangguran atau prinsip pengangguran. Jadi memang kami prioritaskan adalah beliau-beliau yang masuk di dalam BPKS, dimana di sana ibu dan lansia yang lebih mengharapkan. Jadi kalau misalkan mengatur, kalau bisa peranannya antara masyarakat dan ibu ini bisa sama karena apa? Jadi anak kita yang lansia yang memang beresiko dan tidak bisa melakukan BPJS ini kan bisa mengerjakan yang pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang usia produktif yang sudah tercover, walaupun kita harapannya tidak menggunakan BPJS, tetapi bisa saling kerjasama gitu. Jadi untuk pekerjaan berat saya belajar oleh yang usia produktif seperti itu, karena kemarin kita sudah voting dari RW 1 sampai 21 itu ada semua Bu, karena memang nanti untuk sasarannya kan memang sudah jelas dari foto dan dimasukkan di SK itu sudah ada semua. Jadi dalam itu saluran daya masuk di masing-masing RW itu kita bisa. Jadi kekhawatiran kami juga bisa menjaga dengan jumlah 900 sekian, 900 sehari nanti setelah beberapa tahun lagi kita siapkan seperti itu nanti bisa terjamin bisa oleh yang padat karya sudah dipakai itu juga, tapi kan kekhawatiran nanti itu harinya kan panjang. Ini sambil diskusi ya Pak, ini di lapangan seperti itu kekhawatiran karena terkait pekerjaan dengan informatif saya dan satu adalah BPKS pengangguran dan pengangguran. Bagaimana kemarin karena ada daya tahun lebih banyak ini yang kekuasaan dan luka seperti itu. Baik, solusinya gitu saja. Nanti nggak harus bareng sih, karena bareng itu persiapannya juga harus apa-apa. Nanti menyesuaikan mawar nanti yang sudah ada, tenaga yang sudah ada, nanti kita atur itu seperti nanti ya titik seperti pengaturan mawar, maksudnya yang itu ya ampun sebuah yang penting nanti ada nama terus lokasi ini buku yang lokasi sudah ada di buat di kota, tinggal nanti bukunya mengisi ya belum untuk semua berjalan lancar. Nah ini juga kami sampaikan bahwa akan kami sampaikan tadi bahwa ini memang proses kami kemarin mencari untuk mengisi ini sampai jam 11 malam. Jadi setelah itu baru saya bisa betul ini sudah ada orang sendiri, terus yang di seperti itu sudah terpenuhi semua atau belum? Sudah kan? Kurang berapa? Enggak kebetulan berapa yang sudah ada? Berapa itu sudah ada berapa? Bahkan jalannya hari 287 banyak ini. Nah, kurang 85 buku, insya Allah kurang 85 itu bisa, maksudnya dalam 1-2 hari ini nanti prosesnya saya juga kebetulannya juga nanti koordinasi Pak Lurah sama Dukun sama Mungkin sama mungkin orang lebih jadi apakah ada kemarin yang diusulkan ada yang nyata belum masuk, itu kan bagian dari teknis kan ngeten apa ya Pak saya ngomong ya enggak nanti mau dibantu jadi seperti ini 1-2 hari ini kalau nyari 80 itu cepat kalau 80 sehingga karena memang kemarin ini kita mau mengunci yang dengan kelurahan itu kan lama, bukan prosesnya
pertolongan baru tapi juga saya pernah bersama kebetulan yang kita beri setelah tempuh di 9 kilo setelah 904 baru kita bisa mengatur bahwa ini di setiap kali sudah ada sekian kurang sekian. Hari ini kurang 80 ya. 85 lokasi sudah ada. Nah, orangnya sudah dari 85. Nanti sehari bisa waktu saya yakin. Pak saya sehari 85 orang sampai. Dan satu buku kemarin masih banyak saya rasa itu. Bisa 85. Kalau nggak bisa Jawa Barat, ini kan lokasi Jawa Barat nggak bisa dialihkan ke ruang lain kalau nggak bisa. Nah, ada solusi tidak ke ruang lain yang kelurahan lain akan memang. Tapi kalau memang itu sasarannya memakan karena ada lokasi umum yang disasar ke Jawa Barat, memang harus di sana. Berarti nyari 85 orang insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Poin 9.000 bisa. Nah, semangat. Takkan mas ada sih ya. Semangat bu, yakin masyarakat jual ini sehingga prosesnya kan data nik nama sudah clear ya, itu enak sudah clear. Kemarin itu kita akan berusaha basi itu yang bikin lama kan itu. Tinggal nyari data 5 itu nyuwun nama nik fotokopi KTP buat verifikasi karena apa orang ngetik 6 sama 9 kan bisa kualik. Nah makanya kegunaan KTP untuk verifikasi. Clear ya? Biasanya tak pamit saya atau di menjelaskan. Ini diambil ya. Semangat boni. Saya pengen yang mengenai di Rampung. Tapi ini mau dibuka dulu kok selesai rapat. Dari anu apa? Perubahan ini. Dibuka yang lama disambung dengan apa macam soalnya saya ngomongke buatan mengendikan gimana jalan itu biar semua bisa terasa nebu. Teknisnya mungkin dibantu teman-teman untuk dibuka di ruang apa dicampur atau suara ada ruangnya, mohon maaf karena nanti kalau ada permasalahan disampaikan ngomong sehingga bisa kita mitigasi dan sampai nanti pas pelaksanaan kita mengurangi ya kesalahan sebagainya termasuk nanti BPJS tidak usah bisa agak punya waktu agak banyak juga. Karena kalau kita daftarkan jam 65 ke atas pasti kita tolak baik aplikasi. Karena kalau saya pengennya ya didaftar ke semua cuman ya useless juga karena juga nggak bisa ya. Berarti nanti dari SK kami yang sudah ada berarti kan jangan ada datanya yang ke aplikasi database komputer. Menurut saya dibantu ini saya nanti tak kasihkan yang sudah matang ini yang sudah big data banyak. Nanti disisir yang 65 tahun berapa sehingga berita acara kami, berita acara peserta padat karya dengan berita acara yang didaftarkan dengan BPJS pasti selisih yang ngambil maka logikanya gitu ya. Cuma orangnya yang kami SK-kan peserta padat karya dengan yang kami daftarkan pasti beda. Jadi hari ini clear karena nanti saya kami bayarkan permintaan pembayaran dengan BPKB untuk besok di sana. Nanti dulu gitu. Yang ada nomor Pak Kepala Dinas. Sebenarnya kita semua ini butuh Pak Kepala Dinas kita videonya ada undangan rapat mau nggak mau nanti apa? Ini nanti kita sambil diskusi sambil ngicipi dulu tadi sudah kita doakan bersama. Semoga besok semuanya sehat, semuanya lancar. Kemudian teman-teman kelurahan juga kami juga tidak ada komplain dari masyarakat, semua menerima apa yang sudah menjadi harapan. Bapak Ibu Pak Lurah, Pak Lurah bisa tahu informasi Pak Lurah, Pak Camat, kemudian Ketua Satgas bisa melakukan ini nanti baru dilanjut teman-teman yang lain. Sudah menikah belum Pak? Yang belum panjang Bu, ini kan belum ya. Makanya tak udah Jangan, anak saya masih SMP.
nggak jadi. Guyon ya Mas ya, Pak. Mau Mas Elsa? Untuk tapi. Apa aja? Kalian Mbak. Asmanan. Kalau bisa nanti ikut sharing yang terkait dengan makan, paling tidak nanti jam 9 sudah sampai di kelurahan ya. Jam 9 nanti kita cuma sampai di kelurahan. Karena nanti kan dulu yang nanti setor dulu kan dari saya. Kalau sebelum nanti dia selesai dulu, kalau dapat pulang. Jam 10 ya Bu, jam 10. Jam 10. Kalau bisa jam 9 ya. Jadi kan di kelurahan Panjang. panjang. Saya dari Gunung Sari ke Panjang. Oh, oke. Jam 10 insya Allah sudah siap. Kalau bisa nanti sebelum jam maksimal jam 10 nanti. Kalau yang ke Jogja kan karena opasinya kan banyak, gitu. Nggak selesai nanti jam 10. Tapi nanti untuk pulang aja bisa banyak. Saya ikannya. Sambil kelapa, Saya panjang. sambil kelapa sambil kita diskusi. Untuk kelurahan Magelang ada masalah betul? Pak Lurah, oke. Ada masalah Mbak Retno terkait dengan
persiapan besok. Kalau yang di Kelurahan Magelang, besok kita rumahnya di mana? Kira-kira. Rencana di mana? Untuk kelompok-kelompok itu ada 10 dan satu masyarakat itu kan sudah dibagi untuk masing-masing koordinator 10 kelompok. Kemudian kami menanyakan Bu untuk dukungan kita itu apakah ada jadwalnya Bu masing-masing kelurahan. Kalau kelurahan nanti kita jelaskan ya Mas ya. Kita jelaskan. Itu dalam sebuah minggu itu ya. Baik, mungkin kalau dari pick up saya jawab langsung ya sebenarnya. Jadi untuk pick up itu kalau mulai hari ketiga ya, kan 4 hari sih. Tapi kalau nanti ada usulan tidak masalah. 4 hari saja, 4 hari. Jadi bisa mungkin hari ketiga, terus setelah 2 hari mungkin berarti 4, 3 ke 5, 5 ke 7 mungkin ya. Tapi jadwalnya nanti kalau semua mau bapak dari itu punya perkiraan jadwal sendiri mau silakan. Tapi yang jelas 4 kali ini, 4 kali. Perkiraan kami di hari ketiga baru mulai ada mobilnya. Atau mungkin kalau semua hari kedua gitu. Tapi nanti saya bisa dikasih masukan. Gitu. Itu jangka apa Mbak? Dikumpulkan di kelurahan. Untuk teknisnya kami kan masih akan koordinasi dengan koordinator yang ini kan akan ada rapat masing-masing koordinator. Kemudian nanti kalau ada informasi selanjutnya kami akan koordinasikan ke kita. Jadi diharapkan untuk masing-masing kelurahan nanti jam 7:30 sudah hadir di lokasi-lokasi yang memang direncanakan untuk pertama hadir nih. Mungkin kalau yang seperti di kelurahan Gelana tadi di lapangan Kejelas banyak. Di mana lapangan Kejelas? Sebelum kelurahan. Ya. Ya, coba. Oh ya. Ini, Bu Ima di lapangan ya. Oh di balik kelurahan. Oh ya. Oh ya, untuk Raja Utara berarti Pak RT ya, yang hadir ya di kelurahan ya, jam 7:30 ya. Oke, untuk yang lain yang kami kerja dari kelurahan ya, jam 7:30 sudah dibalik ya. Jam 7:30 sudah kami kerja, Pak bilang sudah panjang, Bu Tati panjang di aula ya. Oke, panjang ya, tidak apa-apa. Sebentar Mas, berdiri aja tidak apa-apa. Insya Allah berdiri tidak apa-apa, berdiri. Hanya sebentar saja, ya. Terus catakan di aula nih, aula kelurahan nih. Berarti semua di aula kelurahan nih. Besok kami akan hadir, mungkin dibagi teman-teman dari Bismillah dan untuk menyampaikan penjelasan berkenaan dengan utamanya berkenaan dengan absen dan pembayaran upah. Ada lagi dari salah masukan dari teman-teman terkait dengan rencana besok. Catering sudah siap, kemudian yang besok muda dari kelurahan juga sudah siap. Dari teman-teman pendamping, Ada yang dari catering Bu. Ya, sebentar ya, ini Bu Eni ada masukan dari saudara untuk catering ya. Diharapkan jam, kalau kira-kira jam 9 kira-kira catering yang khusus Raja Utara gimana ya? Raja Utara, yang catering Raja Utara ya. Jadi Raja Utara permintaan dari koordinator di Kelurahan Raja Utara, cateringnya khusus untuk Raja Utara diharapkan jam 9 karena memang banyak orang di sana ya. Sana 900 orang ya. Sanggup ya? Catering ada 2. Sanggup? Nah, oke, berarti ya jam 9 sampai di Kelurahan Raja Utara. Saya jam 10 saya panjang. Saya panjang sebenarnya. ini ada yang katakan terkait dengan pengadaan makan besar ya. Jadi kalau dari informasi kemarin ada penambahan Raja Utara, penambahan Oke, ya. Raja Utara kita mau tambah 10. cuma 10. Oke, untuk nanti untuk yang teman-teman yang distribusi makanannya. Kalau yang kebutuhan lain nanti 5 nih, nanti misalkan Magelang 5, terus Kemiri juga 5,
terus catatan kalian di mana nanti mau dipesan sendiri ya, biar nggak tercampur dengan yang di pekerja. Jadi tenang sih. Kerja untuk 10 itu pertemuan ya, bukan ya, tapi pertemuan. 10 per Ya, misalkan berarti misalkan untuk yang 10 itu kan ada 9 teman. 9 teman nanti tambah 10. Tambah 10. 10 sudah ada yang main belum Bu yang Raja Utara? Kalau kemarin sudah tak komunikasikan di Mbak ya. Tapi kita kan sendiri dengan yang mau dibagi ke siapa? Maksudnya bukan dengan 10 kan dibagi 3 terus macam kelurahan. Mungkin untuk kelurahan Raja Utara yang penyedia nasi bungkusnya berempat itu supaya bikin grup ya. Oh, bertiga ya. Bertiga supaya bikin grup kita ya. Jadi koordinasi biar gampang. Oke. Ada yang lain? Salah masukan dari teman-teman pendamping. Kita tetap Monggo, saja sambil menikmati hidangan yang disediakan oleh Pak Kepala Dinas, beliau menghendaki pakai omongan. Monggo. Untuk material yang bisa diakomodir atau saja itu banyaknya berapa, karena kita ada beberapa lokasi yang membutuhkan itu seperti untuk renovasi. Kemudian datanya juga karena juga ada yang kemarin menanyakan bisa datanya. Nanti berapa banyaknya biasanya informasikan kalau misalnya ada yang perlu dari RW mandiri untuk yang akan dilaksanakan gitu. Jadi terima kasih untuk yang material. Besok kan hari pertama berarti kan pelaksanaan bisa mulai dari pembersihan dulu ya. Jadi besok mulai pembersihan dulu, kami akan keliling di 6 lokasi ya, di 6 kelurahan untuk melihat seberapa material yang diperlukan ya. Jadi supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kami takutnya nanti kalau semua mau minta catnya kalau pas nggak sesuai dengan yang mau dicat. Cat itu kan ada cat yang memang untuk luar, cat untuk dalam, terus bekas cat lama itu kira-kira pakai cat apa. Nah, takutnya kami seperti itu ya nanti. Jadi kami untuk material tidak bisa hari ini langsung merekap. Yang kami sudah informasikan nanti untuk peralatan. Ya, untuk peralatan insya Allah nanti siang atau sore sudah terkirim di kelurahan. Sebelum jam kerja insya Allah sudah terkirim di kelurahan. Ya. Menikmati akan kami bacakan jenis peralatan yang akan terkirim nih, nanti di perkelurahan. Mohon maaf, memang ini untuk peralatan tidak seperti biasanya. Hampir semua kegiatan pada daerah bisa tercover, tapi kalau yang periode ini saking mungkin banyaknya kegiatan itu tidak bisa nih. Untuk yang 6 kelurahan utamanya mungkin yang dari kelurahan ya, untuk Magelang di Magelang ya. Pertama yang di kelurahan Magelang ya, peralatan yang terkirim nanti yaitu karungnya 300, cengkek itu kayak garpu itu 5, sekopnya 5, kuasnya 12, ember cor 5, tenggoknya 5, sepatunya 15. Seperti yang disampaikan Bu Kabir tadi, sepatunya nanti bisa bergeser ya, diutamakan khusus untuk yang turun pembersihan di sungai-sungai sepatunya, jadi bisa diganti nanti ya. Terus untuk mangkal becak itu sesuai dengan jumlah peserta di tiap kelurahan ya. Untuk mangkal becak sesuai dengan jumlah peserta yang ada di kelurahan, itu kelurahan Magelang. Sekarang yang kedua kelurahan Cacaban. Cacaban itu karungnya lebih banyak 350 berdasarkan pengalaman bahwa di kelurahan Cacaban itu biasanya overload ya, sangat rajin untuk pembersihan sungai, sehingga kami harus menyediakan karung yang lebih banyak. Cacaban karungnya 350, cengkeknya 5, sekopnya 5, kuasnya 12, ember cor 5, tenggok 5, mantol sesuai dengan jumlah peserta nanti, dan sepatunya 15. Okay. Untuk yang di Kemiri Rejo, gelangan dan panjang
ya, Kemiri Rejo, Gelangan dan Panjang sama jumlahnya dengan yang Lurah Magelang. Akan saya baca ya. Untuk Kemiri Rejo, Gelangan dan Panjang, silakan dicatat ya. Bagornya 300, cengkeknya 5, sekopnya 5, kuasnya 12, ember cor 5, tenggok 5, mantor sesuai dengan jumlah peserta, sepatunya 15 pasang. Ya, sepatu 15 pasang, hanya 15 pasang. Biasanya per orang satu. Ini belum mumpet oke. Untuk Kelurahan Rejo Utara, ini yang paling best. Monggo Mbak Emma dicatat. Oh sudah ya. Oh sudah kan. Yes. Jadi untuk Kelurahan Rejo Utara itu karun bagornya 800. Ya, menyesuaikan orangnya. Cangkulnya 8, ada dikasihkan cangkul khusus untuk Rejo Utara. Cekeknya 20, sekopnya 10, kuasnya 20, ember cornya 10, tenggok 10, jumlah peserta informasi dari bawah ini 904. Ya. Terus untuk sepatunya 80. Kira-kira yang saya bacakan tadi ada usulan? Clear ya? Gak ada usulan ya? Tidak mumet kami kalau ada usulan. Clear ya Mbak ya? Yang sudah terbaca? Iya. Usulnya sama Mbak ini. Ini Mbak sampai. Siapa dia untuk peralatan ada pertanyaan? Siapa udah terus? Ada lagi saran masukan buat kami. Nanti untuk kelurahan akan kami bersihkan juknis, kemudian berita acara, verifikasi peserta ulang. Nanti sudah dari kita semua bahwa proses itu sudah kita lalui bersama, gitu. Meskipun nanti ada tambah surat, tapi semuanya harus tetap dokumentasikan. Berita acara, verifikasi peserta, kemudian ada berita acara penetapan daftar peserta. Terus ada lagi keputusan tentang penetapan lokasi. Kenapa kita buat dokumen seperti itu? Karena ini kan anggaran tidak sedikit dan jumlah pekerja yang terlibat adalah banyak. Jadi nanti kita semua berharap dengan dokumen yang sudah kita buat, nanti di endingnya waktu pemeriksaan kita semuanya aman. Kita mencoba seperti itu. Termasuk yang teman-teman pendamping nanti yang untuk lokasi sebelum dikerjakan nanti bisa di email kami ya, nanti kita cetak. Gitu, apakah nanti dengan yang mau nyetak ke sini monggo, misalkan di email kami nanti kami siap nyetak, tapi nanti dulu ditulis di dari kelurahan mana. Termasuk nanti setelah selesai pekerjaan padat karya, nanti hasilnya seperti apa. Kalau tadinya umum kemudian dibersihkan dengan padat karya hasilnya seperti apa, nanti akan kita bendel, kita dokumentasikan per kelurahan. Kami berharap bahwa apa yang kita kerjakan bersama sampai dengan besok pemeriksaan itu semuanya aman, gitu. Karena juga niatan kita juga tidak ada untuk memanipulasi atau menyelewengkan, tidak ada seperti itu. Tapi semuanya diberikan untuk masyarakat. Gitu. Yang hari Minggu, yang hari Minggu nanti libur. Gitu. Kalau hari-hari sampai dengan Sabtu nanti jam kerjanya biasanya sih 7:30 sampai dengan nanti menjelang zuhur. Itu sudah. Karena untuk jenis ketenaga kerjaan itu minimal 4 dan maksimal 5 jam untuk perbaikan padat karya. Gitu. Ada petunjuk teksnya dari kementerian. Monggo ada saran masukan lagi? Yang dari kelurahan nanti dari Pak Wan nanti akan mengungkap aslinya, ya, nanti kami mengungkap aslinya terkait dokumen kami sebelum nanti pelaksanaan kegiatan. Rencana ini ada penjelasan dari teman-teman BPJS terkait dengan kepesertaan pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertama-tama perkenalkan saya Rosa. Saya memperhatikan kepesertaan dari
Ya. Kemudian kemarin ada perwakilan dari kelurahan yang sudah pernah ke kantor kami. Di sini kami mau menjelaskan lagi terkait bahwasanya untuk pekerja padat karya, terutama di program yang diselenggarakan di Kisnaker, juga ada di ofisi lainnya, itu didaftarkan menjadi peserta BPJS Tenaga untuk perlindungan mereka selama 1 bulan. 1 bulan itu terhitung sejak mereka dibayarkan bulan pertama. Jadi begitu mereka selesai kegiatan padat karya mungkin 11 hari, sebenarnya mereka masih terproteksi. Ya, 10 hari ya, ada 1 hari minggu gitu. 10 hari. Nah, setelah itu mereka tetap terproteksi dalam pekerjaan mereka secara informalnya. Misalnya, mungkin sehari-harinya dia punya pekerjaan berdagang, tapi pada saat ada program padat karya itu dia ikut di program ini. Begitu selesai padat karya dia kembali berdagang, itu tetap bisa terproteksi di kami sampai dengan batas akhir jatuh temponya. Mungkin kalau untuk yang kita bisa bilang tahap pertama ini, kita sedang mengejar supaya besok itu sudah terbayarkan iurannya, sehingga proteksi juga bisa dimulai besok. Tapi kita nggak tahu ya turunnya pencairan itu per jam berapa. Kalau kami dia tahu, ya. Nah, katakanlah besok itu tanggal 2-nya, berarti sampai tanggal 25 November itu masih terproteksi di kami. Walaupun pekerjaannya bukan di padat karya, tetapi misalnya pedagangnya atau dia ojolnya itu tetap terproteksi. Mungkin itu yang nanti bisa menjadi catatan dari Bapak Ibu di kelurahan. Kalau misalnya ada informasi bisa dilaporkan ke kami. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa memang secara aturan ketenaga kerjaan dan juga dalam Undang-Undang 24/2011 maupun Peraturan Pemerintah 44 tentang pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja, bahwa peserta yang dilindungi itu maksimal adalah usia 61 bulan. Itu masih bisa diproteksi kami. Dan ternyata semalam itu kami cross-check datanya, mungkin 10% kurang itu ada yang usianya 65 ke atas. Bahkan ada yang kelahiran tahun 1945, kaget juga ya, dari 77 tahun itu jadi pekerja padat karya juga. Jauh dengan mohon maaf tidak bisa diakomodir dalam perlindungan BPJS Tenaga. Nah, perlindungannya mungkin saya bisa makamkan lagi. Mereka terlindungi dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja itu bukan hanya saat dia kerja baktinya, tapi mulai dari perjalanan berangkat. Ibaratnya misalnya di jalan terbiasa sepeda motor atau sepeda ontel terjatuh yang terluka, itu dilindungi di kami. Kemudian selama aktivitas dan perjalanan pulang saat selesai dari padat karya, mungkin dia pulang ke rumah juga terjadi terjatuh, terpleset, tertimpa. Nah itu perlindungan cedera itu masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak usah khawatir. Kalau terjadi hal tersebut, pembiayaannya kami menanggung secara penuh sampai dia sembuh. Walaupun misalnya, contoh ya, mudah-mudahan tidak terjadi, saat dia berangkat kecelakaan agak parah, mungkin selesai padat karya masih pengobatan, masih perawatan, itu tetap kami menanggung walaupun iurannya hanya 1 bulan. Ya. Jadi kami mohon nanti ada kerjasama Bapak Ibu. Kalau ada pekerjanya yang mengalami kecelakaan tadi, kecelakaan kerja, konteksnya harap nanti melapor ke kami melalui Kisnaker, ya, melalui Pak Nafi atau melalui Bu Eni. Nah, begitu kecelakaan bisa langsung dibawa ke rumah sakit, langsung ke IGD ya. Kita sudah kerjasama dengan 1 RSU 3, ya. Kemudian RST, RSC. Jadi kalau masuk ke sana sampaikan saya pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Ya, apa yang ngantar ya, mungkin yang ngantar bisa menyampaikan supaya biayanya yang mereka
WA aja ke Bu Eni atau Pak Nadi, nanti diteruskan ke kami. Supaya apa? Kami juga bisa cepat menginformasikan ke PIC di rumah sakit agar biayanya kami yang nanggung. Itu ya, Pak itu. Nah, terkait hal tersebut, itu kecelakaan kerja. Demikian juga kalau terjadi meninggal dunia, meninggal dunia dari kecelakaan kerja maupun sakit, ya. Kalau terjadi selama masa perkawinan ini ternyata kok meninggal sakit atau kecelakaan kerja, itu juga segera lapor ke kami karena akan mendapatkan santunan. Kalau meninggal sakit 42 juta. Gitu. Kalau meninggal kecelakaan kerja 70 juta plus beasiswa untuk anaknya keluarga. Gitu. Nah, masuk tujuan dari perhitungan ini adalah sekaligus juga untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pekerja informal bisa lebih kami, bukan hanya karyawan pabrik. Itu dan terakhir itu mohon bantuannya mungkin karena kemarin pengumpulan data ya itu pekerjaan yang memang tidak cepat kemarin, sehingga untuk dapat nomor HP mungkin kemarin masih menggunakan nomor HP orang kelurahan atau Pak Lurahnya atau Pak RT-nya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk melengkapi secara benar dari absensi bisa ya di akunnya itu melalui absensi, tapi mohon saat absensi itu dilengkapi nomor HP minimal di hari pertama. Dan pekerjaan kedua, nah, karena tadi saya sampaikan setelah padat karya kalau dia punya pekerjaan lain masih tetap bisa dikasih gitu. Jadi mungkin itu saja dari kami. Jadi kami nanti masih berkata lagi minta bantuan untuk penandatanganan kelurahan ya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ternyata memang manfaat BPJS itu sangat luar biasa di masyarakat. Dengan pertanggungan hanya 16.800, misalkan kita selama masa perkawinan itu masyarakat itu ada yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal, itu cepat santunan. Ya memang ini apa nih program yang pro masyarakat. Gitu. Setelah saya tahu kemarin mendengar ceritanya Mbak, sebelumnya kan saya nggak tahu nih jadi itu yang ditanggung apa toh. Nah ternyata pertanggungan itu kan juga 3 bulan ya Mbak ya, selama 3 bulan ya nanti ya. D itu ada jeda waktunya, ada masa apa misalnya itu masa tenggangnya selama 3 bulan. Tapi dengan catatan nanti yang bersangkutan harus membayar sebesar 16.000 di bulan berikutnya kalau misalkan terjadi kecelakaan ataupun kematian. Begitu nih Bapak Ibu, monggo ada lagi atau cukup? Cukup ya? Monggo silakan merapat ke sini, teman-teman ke sini, dan kami atau kita berdoa bersama semoga besok itu kegiatannya lancar. Terus masyarakat yang paling penting itu masyarakat tidak ada yang komplain, masyarakat mau menerima bersyukur ya dengan kegiatan ini dan tidak ada komplain di kelurahan ataupun di dinas tenaga kerja. Tapi kami sudah mengantisipasi misalkan ada kerja dari komplain juga. Ada basecampnya juga di rumah dinas ya di Pendopo, ada basecampnya, nanti misalkan terjadi komplain nanti bisa diajukan di tim yang tingkat kota juga ada itu. Jadi nanti kita kerja tim. Kalau padat karya ini nanti tidak menjadi tanggung jawab sendiri untuk dinas tenaga kerja maupun kelurahan, tapi kita nanti kerja bersama tim dari kota. Ada ketua satgasnya Bu Lina, dan nanti langsung ada Bapak Wali Kota terjadi apabila nanti terjadi komplain-komplainnya dari masyarakat. Ya, begitu, ya Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila kami dalam menyusun acara hari ini mungkin ada yang kurang berkenan. Mohon untuk dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan padat karya Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022.